Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Baik anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang materi kelas 6 dengan judul Pancasrada. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang di rumah, untuk yang laki-laki, silakan mengambil sikap duduk sila asana. Dan untuk yang perempuan, silakan mengambil sikap duduk bajra asana dengan sikap amusti karana. Doa belajar Ibu akan pimpin. Om Purwa Jato Brahmano Brahmacari Dharmam Wasanastapa Sodatistat Tasmai Jatam Brahmanam Brahman Iestam Dewasya Sarwo Amartna Sakama. Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tentang Pancasrada, yang kedua menyebutkan bagian-bagian Pancasrada. Baik anak-anak, kita bahas tentang pengertian Pancasrada. Pancasrada berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan kata srada. Panca artinya 5, srada artinya keyakinan. Jadi Pancasrada artinya 5 dasar keyakinan atau kepercayaan agama Hindu. Nah anak-anak, apa saja kelima keyakinan agama Hindu tersebut? Ayo kita bahas bagian-bagian Pancasrada. Yang pertama, Widi Tattwa atau Widi Srada. Yang kedua, Atma Tattwa atau Atma Srada. Yang ketiga, Karma Pala Tattwa atau Karma Pala Srada. Yang keempat, Punarbawa Tattwa atau Punarbawa Srada. Dan yang terakhir, yang kelima, Moksa Tattwa atau Moksa Srada. Baik anak-anak, sekarang kita bahas tentang pengertian bagian masing-masing Pancasrada. Yang pertama, Widi Tattwa atau Widi Srada adalah keyakinan terhadap adanya ide Sang Hyang Widi Wasa dengan segala manifestasinya. Sang Hyang Widi sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur seluruh alam semesta ini. Yang kedua, Atma Tattwa atau Atma Srada adalah keyakinan terhadap adanya Atma yang dapat menghidupkan semua makhluk hidup. Atma dalam bahasa Sanskerta berarti jiwa. Atma adalah percikan terkecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Atma berada dalam seluruh tubuh makhluk hidup. Ada pada hewan, ada pada tumbuhan, dan ada pada manusia. Tanpa adanya Atma, makhluk hidup akan mati. Selanjutnya, yang ketiga, Karma Pala Tattwa atau Karma Pala Srada adalah keyakinan akan adanya hukum karma pala. Karma pala berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata karma dan kata pala. Karma artinya perbuatan, pala artinya hasil. Jadi karma pala artinya buah atau hasil dari perbuatan. Jadi anak-anak, dalam karma pala, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Apabila perbuatan baik yang kita lakukan, maka baik juga yang akan kita dapatkan. Demikian juga sebaliknya, apabila hal buruk yang kita lakukan,
maka hasilnya adalah hal buruk pula. Baik anak-anak, sekarang kita bahas bagian yang keempat, yaitu Punarbawa Tatwa atau Punarbawa Srada. Adalah keyakinan terhadap adanya kelahiran kembali. Jadi, setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini pasti mengalami proses kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kelahiran yang berulang-ulang inilah dinamakan dengan punarbawa. Misalnya, bisa kita perhatikan pada lingkungan sekitar kita, tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia yang sempurna, ada juga manusia yang dengan kelahiran cacat. Nah, apa yang menyebabkan? Yaitu tergantung daripada karma yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga menyebabkan kelahirannya berbeda-beda. Baik, sekarang kita lanjut tentang bagian Pancasrada yang kelima, adalah Moksa Tatwa atau Moksa Srada, yaitu keyakinan terhadap adanya kebebasan tertinggi, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman atau ide Sang Yang Widiwasa. Moksa di sini artinya bebas dari karma, bebas dari ikatan keduniawian, dan bebas dari penderitaan, atau Atman sudah bersatu dengan Brahman. Nah, dalam agama Hindu menjelaskan ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai moksa. Tapi dalam video kali ini Ibu tidak akan menguraikan secara lengkap. Adapun keempat bagian tersebut, yang pertama dengan jalan bakti atau dengan sujud bakti, dengan jalan karma atau dengan jalan perbuatan, dengan jalan jenana atau dengan jalan ilmu pengetahuan, dan dengan jalan raja, yaitu pengendalian diri atau pengendalian pikiran. Nah, dari keempat jalan tersebut tidak ada jalan yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Semuanya sama, tergantung pada kemampuan manusia. Apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan bisa mencapai moksa. Nah, hal tersebut tersurat dalam kitab Bhagavad Gita bab 6 sloka 11. Yayat hamam prapadyante tam stataiwa bajamyaham mama ratmanu wartante manusia parta sarwasa. Artinya, dengan jalan bagaimanapun orang-orang mendekati, dengan jalan yang sama juga aku memenuhi keinginan mereka. Melalui banyak jalan manusia mengikuti jalanku, oh Parta. Dari kutipan sloka tadi dapat disimpulkan bahwa jalan apapun yang ditempuh oleh orang-orang dari keempat jalan tadi, asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati yang ikhlas, maka pasti akan dapat mencapai tujuan, yaitu moksa. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan untuk video pembelajaran selanjutnya, Ibu akan membahas tentang contoh-contoh masing-masing bagian Pancasrada. Nah, pada kesempatan ini, Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.